Oke, oke. Ih, apa lah ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas TEB ingin mempresentasikan materi kami tentang kelas kata, frasa, klausa, dan kalimat. Next. Berikut anggota kelompok 5 dari kelas TEB ada Alfiza, Imam, Akbar, sama Dina. Next. Oke, materi pertama adalah kelas kata. Kelas kata adalah golongan kata berdasarkan bentuk, fungsi, atau maknanya. Yang pertama adalah verba atau kata kerja. Adalah penggambaran tingkah laku, peristiwa, eksistensi, dan penggabungan selang dua benda. Contohnya menulis, menyiram, menyelam, dan sebagainya. Yang kedua, adjektiva atau kata sifat. Adalah kata yang mengubah kata benda atau kata ganti. Biasanya penjelasannya membuat jadi lebih spesifik. Contohnya, baik, cakap, dan sebagainya. Yang ketiga, nomina atau kata benda. Adalah pengelompokan kata yang menyatakan suatu nama seperti nama hewan, orang, benda, sifat, aktivitas, dan gagasan. Contohnya, buku, pulpen, meja, dan sebagainya. Next. Yang keempat, pronomina atau kata ganti. Adalah kata yang digunakan untuk menunjuk orang atau benda tanpa menyebutkan nama orang atau benda yang sesungguhnya. Contohnya, ia, dia, mu. Yang kelima, numeralia atau kata bilangan. Adalah kata yang menunjukkan bilangan atau kuantitas di mana numeralia menyatakan beberapa kali tingkah laku terjadi. Contohnya, satu, sekali, dan sebagainya. Yang keenam, adverbia atau kata keterangan. Kata yang digunakan untuk memberikan keterangan kepada kata lain seperti kata kerja atau verba atau kata sifat adjektiva. Dan memiliki beberapa jenis, yaitu kata keterangan tempat, kata keterangan waktu, cara, sebab, dan tujuan. Next. Oke, jadi saya akan menjelaskan frasa. Frasa merupakan satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Jenis-jenis frasa. Yang pertama itu frasa endosentris, ialah frasa yang keseluruhannya mempunyai perilaku sintaksis yang sama dengan salah satu unsurnya. Yang kedua, frasa eksosentris, ialah frasa yang keseluruhannya tidak mempunyai perilaku sintaksis yang sama dengan salah satu unsurnya atau konstituennya. Frasa ini mempunyai dua bagian. Yang pertama disebut perangkai dan yang kedua disebut sumbu berupa kata atau kelompok kata. Berikut contoh frasa endosentris. Frasa Budi membeli baju baru. Contoh frasa eksosentris, si Edo merampok sebuah bank. Next. Frasa dibedakan berdasarkan fungsi gramatikalnya. Yang pertama adalah frasa nomina, adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Yang kedua, frasa verbal adalah kelompok kata yang terbentuk dari kata kerja. Yang ketiga, frasa adjektiva adalah kelompok kata yang dibentuk oleh kata sifat atau keadaan. Yang keempat, frasa adverbial adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata keterangan kata sifat. Frasa pronomina adalah frasa yang dibentuk dengan kata ganti. Keenam, frasa numeralia adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata bilangan. Contohnya adalah pekerjaan orang itu berdagang kain kini semakin maju. Next. Yang ketiga ada klausa. Menurut Ramlan, mengatakan bahwa klausa adalah suatu gramatik yang terdiri dari predikat, baik diikuti oleh unsur subjek, objek, pelengkap, keterangan maupun tidak. Ciri-ciri klausa yang pertama adalah kelompok kata yang memiliki hubungan fungsi S, P, O, dan K, memiliki unsur predikat C, dan satu klausa memiliki satu predikat. Contohnya di sini adalah ayah bekerja, ayah pulang tadi siang, kami sedang bekerja, dan ibu di kamar. Berdasarkan struktur internya, dibagi menjadi dua, yaitu klausa lengkap dan klausa tak lengkap. Klausa lengkap adalah klausa yang memiliki subjek terletak di depan predikat dan juga subjek terletak di belakang predikat. Lengkap adalah klausa yang tidak memiliki unsur subjek tetapi memiliki unsur predikat yang diikuti objek dan keterangan. Berdasarkan kata negatif. Berdasarkan ada tidaknya kata negatif,
yang secara gramatikal menegatifkan predikat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu klausa positif dan klausa negatif. Klausa positif adalah klausa yang tidak memiliki kata negatif, dan klausa negatif sendiri adalah klausa yang memiliki kata-kata negatif yang secara gramatikal menegatifkan predikatnya. Kata-kata negatif tersebut seperti tidak, tak, tiada, bukan, belum, dan juga jangan. Next. Kalimat adalah susunan beberapa kata atau klausa yang diperlukan dan dilengkapi dengan kata hubung atau konjungsi. Dalam hal komunikasi, kalimat berperan sangat penting karena kalimat berfungsi untuk menggambarkan perasaan seseorang dan menyampaikan informasi. A. Penataan kalimat. Kalimat kontaminasi adalah penggabungan beberapa bentuk kata, frasa susunan, dan kaidah bahasa yang bersifat lancu atau kacau. Contohnya, mereka menyampingkan pendapat orang tuanya. Itu salah. Mereka menyampingkan pendapat orang tuanya. Benar. Atau mereka mengesampingkan pendapat orang tuanya. Itu benar. Kalimat pleonastis. Kalimat yang memiliki sifat berlebih-lebihan. Contohnya, demi untuk kekasihnya dia mau melakukan apa saja. Itu contoh yang salah. Demi kekasihnya dia mau melakukan apa saja. Atau untuk kekasihnya dia mau melakukan apa saja. Itu benar. 3. Kalimat ambigu. Memiliki makna ganda, baru itu sudah diganti. Dalam kalimat tersebut terlintas pertanyaan, apakah yang baru itu mobil dekan atau dekannya. 4. Kalimat paralel. Kalimat yang terdiri dari beberapa komponen yang memiliki pola struktur yang sama. Contohnya, penyakit AIDS adalah salah satu penyakit yang paling mengerikan dan membahayakan. Sebab pencegahannya dan pengobatannya tak ada yang tahu. 5. Contoh kalimat 5. Kalimat tak logis. Kalimat atau perkataan yang tidak masuk akal. Contohnya, saya mengajarkan mata kuliah online di kampus. Itu logis. Saya mengajarkan mata kuliah online di kampus. Tidak logis. B. Unsur kalimat. Pertama, subjek. Kedua, predikat. Ketiga, objek. Dan yang keempat, keterangan. Next. Next. C. Ciri-ciri kalimat. 1. Pada bahasa tulis diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, serta tanda seru. 2. Kalimat aktif minimal terdiri dari subjek dan juga predikat. 3. Predikat transitif disertai dengan objek, predikat intransitif bisa disertai dengan pelengkap. 4. Mengandung anggapan yang lengkap. 5. Menggunakan urutan yang logis di setiap kata maupun kelompok kata, di mana mendukung fungsi SPOK dan disusun ke dalam satuan sesuai dengan fungsinya. 6. Mengandung satuan makna, ide, atas pesan yang jelas. 7. Dalam paragraf yang terdiri dari 2 kalimat atau lebih, kalimat-kalimat tersebut disusun ke dalam satuan makna pikiran yang saling berkaitan. Hubungan dijalin melalui konjungsi, pronominal atau kata ganti, repetisi atau struktur sejajar. D. Contoh kalimat. Yang pertama, Dandi belajar. Dandi sebagai subjek dan belajar sebagai predikat. 2. Pak Herdi minum kopi. Pak Herdi sebagai subjek, minum sebagai predikat, dan kopi sebagai objek. 3. Penyelesaian masalah itu berjalan lancar. Penyelesaian masalah itu sebagai subjek, berjalan sebagai predikat, dan lancar sebagai keterangan. 4. Andi membeli motor baru. Andi sebagai subjek, membeli sebagai predikat, motor sebagai objek, dan baru sebagai keterangan. Terima kasih. Oke, sekian dari kelompok 5 dari kelas PB. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada kesalahan dalam memberikan materi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Akhirnya.